Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratu Bilqis Senokis Ma'arif. Saya mahasiswi psikologi Universitas Negeri Makassar dan saat ini sedang tahap penyelesaian skripsi. Sebelumnya, Ibu sudah bersedia untuk melakukan wawancara ya hari ini dengan saya. Ya. Sebelum lanjut, di sini saya izin untuk merekam untuk keperluan evaluasi. Apa Ibu bersedia untuk direkam? Iya, bersedia. Baik. Jadi wawancara kita hari ini mungkin akan berlangsung sekitar 40 sampai 60 menit, di mana wawancara kita akan membahas terkait dengan pengetahuan Ibu terkait dengan peristiwa perselingkuhan ayah oleh ayah Ibu Ida. Sebelumnya mungkin bisa kita mulai wawancaranya. Ya. Mungkin bisa kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hasriani. Umur saya 43 tahun. Pekerjaan? Pekerjaan di PT Aftek Makassar Indonesia, Kima. Oke, baik. Ibu Hasriani biasa dipanggil siapa? Ani. Ibu Ani ya, oke. Ibu Ani boleh ditahu ini hubungannya dengan Ibu Ida sebagai apa? Sebagai adik dari Ibu Ida. Oke, baik. Jadi adik dari Ibu Ida ya. Nah, jadi di sini saya akan menggali terkait dengan pengetahuan Ibu Ani soal kehidupan Ibu Ida dan peristiwa perselingkuhan ayahnya. Boleh diceritakan sudah berapa lama Ibu Ani kenal dan dekat dengan Ibu Ida? Kalau itu sudah puluhan tahun ya, karena masih kecil, masih bayi. Sudah tinggal sama Ibu Ida. Oke. Berarti memang dari lahir, ya. Dari lahir ya. Boleh diceritakan seberapa sering Ibu Ani bertemu atau berkomunikasi dengan Ibu Ida? Sering. Sering ya. Baik. Bahkan tiap hari. Baik. Menurut Ibu Ani, apakah Ibu Ida ini termasuk orang yang suka bercerita tentang kehidupan pribadinya atau lebih tertutup? Lebih tertutup. Lebih tertutup ya. Baik. Apakah Ibu Ida pernah bercerita soal kehidupan pribadinya atau curhat-curhat dengan Ibu Ani? Pernah. Boleh diceritakan tentang apa mungkin? Biasanya? Tentang kehidupan sehari-hari. Sehari-hari ya. Nah, apa pernah Ibu Ida bercerita soal ini peristiwa perselingkuhan ayahnya di masa lalu? Kayaknya pernah satu kali dia bahas. Oke. Masih diingat kapan dibahasnya waktu itu? Lumayan lama nih. Sudah lumayan lama. Karena seingat saya waktu masih kecil. SMP lah. Pas kita yang SMP? Ya, sekitar begitu. Oke. Boleh diceritakan apa yang disampaikan saat itu? Tentang apa? Tentang ayahnya yang menikah berkali-kali. Terus? Jadi hubungannya dia sama ayahnya kurang begitu baik. Karena dari kecil memang ayahnya tinggalkan rumah
karena berkali-kali menikah sama perempuan lain, dan nanti setelah dewasa baru kembali ke rumah itu pun sebentar sekali. Sebentar, maksudnya tidak lama di rumah itu, baru pindah lagi. Pindah ke rumah saudaranya yang lain, Ibu Ida, saudara tirinya. Oh, jadi memang sempat kembali bersama keluarganya Ibu Ida ya? Sempat. Oke. Masih ada lagi? Dan ayahnya itu sempat sakit dan dirawat di rumahnya Ibu Ida, dirawat sendiri sama Ibu Ida, tapi itu cuma sebentar karena diambil lagi sama saudara tirinya, dirawat di rumahnya sendiri dan tidak tinggal di situ sampai ayahnya ini meninggal. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu tadi kronologinya. Kalau Ibu Ani sendiri, apakah Ibu Ani tahu, Ibu Ida ini tahu soal perselingkuhan ayahnya sejak kecil atau saat dewasa? Sejak kecil. Sejak kecil sudah tahu ya? Sudah tahu. Nah, berarti karena tadi disampaikan bahwa Ibu Ani sudah dekat dengan Ibu Ida sejak lahir, berarti Ibu Ani tahu ya bagaimana proses perkembangannya Ibu Ida sejak kecil juga sampai sekarang. Boleh diceritakan mungkin bagaimana kehidupannya Ibu Ida saat tidak tinggal dengan ayahnya? Saat ditinggalkan ayahnya, Ibu Ida tinggal sama mamanya, ada kakek, ada nenek, dan saya juga di rumah itu. Beberapa orang di rumah itu. Oke. Jadi tinggal bersama itu ya. Apakah ada Ibu Ida pas masih kecil itu orangnya seperti apa? Setahu saya itu orangnya keras. Karena sejak kecil memang kalau ada maunya harus ada. Harus ada itu yang dia mau. Harus diusahakan oleh mamanya. Kalau pas masuk itu saat kecil ya? Kalau masuk remaja dan menuju dewasa seperti apa? Remaja sampai dewasa ya sudah ndak kayak dulu waktu kecil. Seperti apa? Seperti maksudnya sifatnya kerasnya itu sudah agak berkurang. Ndak sama waktu dia kecil. Oke. Jadi sudah ada perubahan ya? Sudah berubah. Nah, Ibu Ani sendiri untuk Ibu Ida ini apakah pernah menunjukkan kesedihan atau emosi negatif tertentu terkait dengan ayahnya? Kalau menunjukkan kesedihan, iya. Sedih akan apa? Sedih karena keadaan mungkin yang harus hidup tanpa sosok figur ayah. Tadi di sini disebutkan bahwa saat kecil itu pas ditinggalkan oleh ayahnya, Ibu Ida tinggal bersama mamanya, kakek, nenek, dan Ibu Ani sendiri. Nah, di wawancara sebelumnya saya mendapatkan informasi bahwa Ibu Ida ini meskipun tidak mendapatkan sosok figur ayah dari ayah kandungnya, tapi beliau tetap mendapatkan cinta dari kakeknya. Apakah benar seperti itu? Kenapa? Diulang. Pas masih kecil kan kita sampaikan tadi bahwa Ibu Ida ini ditinggalkan oleh ayahnya dan pada akhirnya tumbuh dewasa bersama dengan kakek nenek beserta mamanya. Ibu Ida sampaikan bahwa meskipun tidak mendapatkan cinta dari ayahnya, pada akhirnya juga
beliau masih mendapatkan kasih sayang dari kakeknya, seperti itu. Apakah Iya, benar? benar. Apakah Ibu Ani tahu, bisa diceritakan soal hubungan antara kakeknya Ibu Ida dengan Ibu Ida sendiri? Sangat baik sekali. Sangat baik. Oke. Dekat ya seperti itu. Dekat, disayang sekali. Kalau hubungannya Ibu Ida sendiri dengan mamanya seperti apa? Cukup baik juga. Cukup baik ya. Oke. Nah, tadi juga kita sempat singgung soal kesedihan yang dialami Ibu Ida. Ibu Ida pernah menyampaikan bahwa dia merasa sedih atau merasa menyayangkan akan perilaku ayahnya kepada kita. Iya, Pernah menceritakan? pernah. Oke. Menceritakan terkait apa? Tentang ayahnya yang dari kecil ditinggal dan menikah sama perempuan lain. Oke. Sedih di situ ceritanya ya. Iya, sedih. Oke. Nah, Ibu Ani apakah pernah melihat atau merasakan bahwa Ibu Ida ini terpengaruh secara emosional oleh pengalaman ayahnya, meskipun mungkin terlihat baik-baik saja dari luar? Iya, Pernah. Seperti apa? Wawancara. Hah? Wawancara. Seperti apa? tentang ayahnya. Tentang bagaimana pengaruh perselingkuhan ayahnya nih terhadap Ibu Ida. Efeknya ya maksudnya. Iya, iya. Dampaknya. Kalau diceritanya agak merasakan trauma. Udah merasakan trauma ya. Terus Dan kurang percaya yang namanya kata-kata laki-laki begitu. baik. Nah, apakah Ibu Ida pernah bercerita soal perasaannya terhadap ayahnya? Misalnya ada rasa kecewa, marah, atau justru tidak peduli sama sekali? Pernah, karena kecewanya itu makanya dia tidak peduli. Kalau dari pandangannya Ibu Ani selama ini ya, apakah Ibu Ida ini menunjukkan indikasi adanya rasa kehilangan sosok ayah atau haus akan kasih sayang ayah? Kehilangan sosok ayah. Ada indikasi yang seperti itu? Kalau mungkin haus kasih sayang, mungkin tidak terlalu, karena dia memang sejak itu sudah tidak peduli lagi sama ayahnya. Jadi rasa kehilangan sosok ayah. Oke, jadi memang lebih condong ke rasa kehilangan ya, karena pada akhirnya Ibu Ida tetap merasakan kasih sayang ayah dari kakeknya seperti itu. Oke. Nah, menurutnya Ibu Ani sendiri, apakah tidak adanya sosok ayah sejak kecil di hidupnya Ibu Ida itu mempengaruhi caranya Ibu Ida memandang dirinya sendiri? Iya, berpengaruh. Seperti apa? Karena tidak adanya sosok ayah, jadi dia harus bisa mandiri, harus kuat begitu. Nah, Ibu Ani sendiri, apakah pernah melihat Ibu Ida seperti diceritai oleh orang luar terkait dengan peristiwa perselingkuhan ayahnya?
Enggak. Tidak ada ya? Oke. Enggak dibully seperti itu. Enggak. Nah, apakah Ibu Ida pernah bercerita soal perasaan kerinduan terhadap sosok ayah meskipun tidak pernah dekat dengan ayahnya? Enggak, karena sejak kecil memang sudah ditinggalkan dan dia mendapatkan kasih sayang dari seorang kakek dan orang-orang sekitarnya. Oke, jadi memang di kakeknya. Nah, selanjutnya bagaimana Ibu Ida dalam bergaul? Apakah Ibu Ida nih orang yang mudah percaya pada orang lain atau cenderung menjaga jarak? Menjaga jarak. Bisa diceritakan yang seperti apa ini? Misalnya kalau ketemu seseorang dan orang itu bercerita tentang sesuatu, artinya dia tidak mudah percaya, tidak mudah mengiyakan, hanya mendengar saja. Tidak terlalu menanggapi. Nah, kalau menurutnya Ibu Ani sendiri, apakah ada hal dari kehidupan sosialnya Ibu Ida yang mungkin terkait dengan pengalamannya yang tidak punya figur ayah? Kenapa? Apakah ada hal dari kehidupan sosialnya Ibu Ida yang menurutnya Ibu Ani ini mungkin ada kaitannya dengan tidak punya figur ayah? Enggak. Tidak ada. Berarti normal-normal saja. Ya. Oke. Bagaimana Ibu Ida dalam kesehariannya sebagai bagian dari lingkungan sosialnya? Dia baik, ramah. Apakah Ibu Ida pernah menunjukkan perilaku negatif terkait dengan pengalaman ayahnya yang berselingkuh? Bagaimana Ibu Ida dalam menjalankan perannya sebagai ibu? Kan saat ini Ibu Ida sudah berstatus sebagai ibu ya dan istri. Nah, kalau menurut sepengetahuannya Ibu Ani, bagaimana Ibu Ida ini dalam menjalankan perannya sebagai ibu? Apakah ada hal-hal yang menurutnya Ibu Ani dipengaruhi oleh pengalamannya saat kecil dulu? Kalau dibilang dipengaruhi dari pengalamannya di masa kecil, kayaknya enggak, tapi dia itu keras dalam mendidik anak. Ini tidak ada dipengaruhi oleh pengalaman masa kecilnya Ibu Ida ya? Di dalam itu maka dengar ya nggak bisa dan nggak bisa lah. Oke, kita lanjutkan. Tadi Bu Ani sempat singgung soal caranya Bu Ida dalam mendidik anak ya. Nah, menurut Ibu Ani sendiri, kira-kira kenapa Ibu Ida akhirnya menjadi keras dalam mendidik anaknya? Karena mungkin si anak ini yang memang harus dikerasi. Masih ada lagi? Karena terkadang kalau disuruh 1 kali 2 kali disuruh belum bergerak, jadi mungkin harus dengan kekerasan baru bisa. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu Ida pernah bercerita soal ketakutan atau kekhawatirannya dalam pernikahan, khususnya soal kepercayaan kepada suaminya? Enggak.
apakah Ibu Ida pernah cerita soal dampak dari perselingkuhan? Apakah Ibu Ida pernah bercerita soal perselingkuhan suaminya? Perselingkuhan suaminya. Ini bukan lagi ayahnya yang dulu. Iya. Dampaknya Pernah bercerita sebelumnya? Atau pernah tahu? pernah bercerita. Pernah. Nah, boleh diceritakan bagaimana hal itu mempengaruhi Ibu Ida? Ya karena laki-laki yang selama ini dia percaya dan akhirnya bisa juga berselingkuh. Oke. Masih ada lagi? Itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu Ida termasuk orang yang mudah mempercayai laki-laki atau cenderung berhati-hati? Berhati-hati. Boleh diceritakan? Karena mungkin sudah ada pengalaman tentang laki-laki, makanya dia tidak mudah percaya. Ini terkait dengan perselingkuhan suami ya, bukan? Apakah Ibu Ida pernah bercerita soal pandangannya tentang laki-laki atau pernikahan? Pernah. Boleh diceritakan? Yang harus lebih hati-hati dalam memilih pasangan. Karena takutnya kayak yang dia pernah alami, diselingkuhi. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu Ani sendiri, apakah pengalaman dengan ayah ini lebih berdampak ke Ibu Ida atau justru lebih membekas pengalaman perselingkuhan suaminya? Perselingkuhan suaminya. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu Ani sendiri, bagaimana kondisinya Ibu Ida secara keseluruhan sekarang? Kondisinya yang sekarang ya. Dan saya lihat sudah agak mulai tenang hidupnya, tentram lah. Tentram. Ini terkait berarti sebelumnya apakah hidupnya tidak setenang sekarang? Tidak setenang sekarang dulu karena ada sajalah permasalahan dalam rumah tangga, termasuk itu yang perselingkuhan suaminya. Berarti sekarang kondisinya sudah lebih baik ya? Membaik ya, lebih baik dari yang dulu. Oke. Kalau menurutnya Ibu Ani sendiri, apakah Ibu Ida ini terlihat sudah berdamai dengan masa lalunya atau masih ada yang mengganjal? Sudah berdamai. Baik, pertanyaan terakhir Ibu Ani, apakah ada hal lain yang Ibu Ani tahu tentang dampak kejadian perselingkuhan ayah ini tapi belum sempat saya tanyakan? Mungkin ada yang terlewatkan dan ingin disampaikan Tentang perselingkuhan ayahnya Ibu Ida. ayahnya. Dampak-dampak yang Ibu Ani lihat sejauh ini. Enggak ada sih. Apakah maksudnya Ibu Ida akhirnya menjadi pribadi yang seperti ini karena ayahnya atau dampak dari perselingkuhan ayahnya itu mungkin yang membuat dia keras. Masih ada lagi? Oke, sudah cukup ya. Baik, Ibu Ani, saya rasa pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab. Terima kasih banyak atas waktu dan keterbukaannya. Saya mohon maaf bila ada pertanyaan yang kurang berkenan di hatinya Ibu Ani. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.